Rezim Iran telah dihancurkan dan jalan-jalan di Teheran meledak dalam perayaan. Dalam salah satu serangan militer terbesar dalam sejarah modern, AS dan Israel melancarkan operasi amarah epik, melakukan hampir 1.000 serangan dalam satu malam. Serangan bersejarah ini memusnahkan Ayatollah, orang yang akan menggantikannya, dan lebih dari 40 jenderal serta pejabat tinggi Iran sekaligus. Diktator yang paling lama berkuasa di dunia telah tiada, dan rezim yang memerintah Iran selama 46 tahun mungkin ikut tumbang bersamanya. Mari kita bahas secara detail bagaimana hal ini terjadi, dimulai dari serangan rudal pertama. Sekitar pukul 9.30 pagi waktu Iran, itu kira-kira pukul 2 pagi waktu bagian timur, ledakan mulai terjadi di Teheran. Presiden Trump telah meluncurkan apa yang ia sebut operasi amarah epik. Dalam hitungan menit, rudal pertama menghantam. Berikut adalah akibatnya. Serangan pertama dilakukan oleh Israel dan ditujukan langsung kepada Khamenei sendiri. 7 rudal menghantam dekat istana kepresidenan dan kompleks tempat tinggal Khamenei. Banyak pejabat Iran, termasuk keluarga Khamenei dan putranya Mustabah Khamenei, berada di dalam gedung tersebut. Sekarang, ini penting karena Mustabah bukan hanya anggota keluarga biasa. Dia diperkirakan akan menjadi penerus, pemimpin tertinggi Iran berikutnya, jika ayahnya yang berusia 86 tahun tiba-tiba meninggal. Fakta bahwa pemimpin tertinggi dan penerus yang diharapkan dieliminasi secara bersamaan menunjukkan betapa menghancurkannya serangan ini sebenarnya. Dan sekarang tidak ada lagi garis suksesi yang jelas yang tersisa di rezim Islam. Tapi Khamenei tidak bertemu sendirian. Dan inilah yang membuat operasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Fox News menerima informasi dari pejabat senior keamanan Israel. Israel menilai bahwa lebih dari 40 pejabat senior keamanan dan rezim Iran tewas dalam serangan selama operasi awal yang diluncurkan Israel pagi ini bersama Amerika Serikat terhadap rezim Iran. Pejabat ini menambahkan bahwa ini adalah salah satu operasi pemenggalan rezim terbesar dalam sejarah peperangan modern. Dan intelijen Israel berhasil menyusup ke jajaran keamanan Iran sehingga serangan tersebut bisa dilakukan, jelas pejabat ini. Namun sekali lagi, berita ini baru saja kami terima, kami dapat mengonfirmasinya bahwa seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada Fox News, lebih dari 40 pejabat senior keamanan dan rezim Iran tewas dalam serangan pembuka pagi ini. Dan John dan Sandra, seperti yang bisa Anda dengar di ponsel kami di sini, dan kami akan tetap di sini. Keamanan kami telah memberi saya izin untuk tetap di sini. Tel Aviv saat ini diserang hebat. Kabar terbaru, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dilaporkan tewas. Kami sekarang melaporkan secara eksklusif bahwa 40 pejabat senior rezim juga tewas dalam serangan tersebut. Pemimpin tertinggi sedang bertemu dengan para pejabat tinggi di bangunan di atas tanah, di kantor kompleks pemimpin tertinggi ketika Israel menyerangnya. Kami tahu, intelijen AS dan Israel telah merencanakan serangan ini berbulan-bulan. Namun ketika mereka melihat kesempatan untuk menghancurkan sebagian besar pemerintahan dalam satu serangan, mereka meluncurkan operasi penuh. Kami tahu, sekitar 40 orang di posisi kepemimpinan tertinggi telah dieliminasi. Kami belum memiliki semua namanya, tapi berikut yang kami ketahui. Amir Ali Hazidas. Dia adalah komandan pasukan Dirgantara Garda Revolusi. Pada dasarnya, orang yang bertanggung jawab atas rudal balistik dan satelit yang Iran kirimkan ke luar angkasa. Orang berikutnya adalah Ali Samkhani. Dia adalah mantan kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi dan salah satu tokoh paling berpengaruh di rezim saat ini. Lalu kita punya Hosem Salami, wakil penegakan hukum keamanan. Kita juga punya komandan pasukan pertahanan udara, kepala SNP, dan kepala intelijen. Silakan baca sendiri namanya, saya khawatir salah ucap, jadi lebih baik Anda yang membacanya. Perlu diingat, mereka adalah pelaksana intelijen militer, program nuklir, dan layanan keamanan Iran. Rezim ini tak hanya kehilangan pemimpin dan penggantinya, mereka kehilangan banyak orang yang pada dasarnya bertanggung jawab
menjaga rezim tetap berjalan, memberikan perintah ketika pemimpin tertinggi tidak bisa dihubungi, atau memastikan mereka memiliki cukup rudal balistik agar bisa menciptakan efek jera. Banyak dari orang-orang ini berperan besar dalam keputusan rezim selama 47 tahun terakhir. Kini mereka hilang hanya karena satu serangan. Anda mungkin mengira rakyat Iran akan berkabung karena pria ini memerintah lebih dari 30 tahun. Namun, itu tidak terjadi di jalanan Teheran. Dengarkan sendiri. Perayaan dan sorak-sorai, orang-orang turun ke jalan, merayakan kematian pemimpin tertinggi mereka. Karena bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan Republik Islam pun tetap tidak menyukai pemimpin tertinggi karena dia adalah orang yang menindas. Dia telah membunuh rakyat Iran berkali-kali hanya karena mereka ingin melakukan protes secara damai. Dan banyak masyarakat Iran tahu seperti apa orangnya dia. Entah mereka mengenal seseorang yang telah meninggal atau ada anggota keluarga mereka yang meninggal karena perintah yang diberikan oleh Khamenei. Bukan berarti semua orang membencinya. Saya yakin sebagian kecil masyarakat sangat mendukung rezim Islam yang tidak keberatan dengan orang ini atau bahkan pendukung kuatnya. Tapi secara keseluruhan, sebagian besar masyarakat Iran tidak menyukai Ali Khamenei. Dan meskipun begitu, dia bisa tetap berkuasa selama lebih dari 30 tahun benar-benar gila. Hal penting di sini adalah pejabat Iran dan media pemerintah masih membantah kematian pemimpin tertinggi. Meskipun kita mendapat laporan bahwa Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah melihat video, bahkan mungkin gambar jenazahnya. Pejabat Iran tetap menyangkalnya, dan ini bukan hal baru karena pernah terjadi sebelumnya. Ketika Ayatollah pertama, Khomeini, meninggal pada tahun 1989, dan kemudian ketika Presiden Iran, Raizi, meninggal dalam kecelakaan helikopter, rezim tidak langsung mengumumkan kematiannya. Mereka menunggu sampai pagi berikutnya untuk mengumumkan kematian itu di televisi pemerintah. Saat saya merekam ini, sekarang sekitar pukul 9.10 malam, di Iran, mereka mungkin menunggu hingga pagi untuk pengumuman resmi. Sekarang, setiap kali saya membicarakan kematian yang terjadi di Iran, entah kenapa, algoritma YouTube membatasi video kami karena dianggap tidak ramah pengiklan. Tapi bagaimanapun juga, inilah kenyataannya. Bahkan, bulan lalu saja, kami membahas bagaimana rezim Iran membunuh 32.000 warga Iran yang tidak bersalah. Dan itulah mengapa penting untuk membicarakan hal-hal seperti ini. Jika kalian menekan tombol subscribe di bawah ini, itu sangat berpengaruh pada algoritma. Terima kasih. Konfirmasi juga datang dari berbagai sumber. Berikut pernyataan langsung dari Presiden Trump. Khamenei, salah satu tokoh paling jahat dalam sejarah, telah tewas. Ini bukan hanya keadilan bagi rakyat Iran, tetapi juga bagi seluruh rakyat Amerika yang hebat dan mereka yang dari banyak negara di seluruh dunia telah dibunuh atau dimutilasi oleh Khamenei dan geng preman haus darahnya. Dia tidak bisa menghindari intelijen dan sistem pelacakan canggih kami. Bekerja sama dengan Israel, tak ada yang bisa dia atau pemimpin lain yang tewas bersamanya lakukan. Ini kesempatan terbesar rakyat Iran merebut kembali negara mereka. Kami mendengar banyak pasukan garda revolusi, pasukan keamanan, dan polisi tak lagi ingin bertempur dan mencari kekebalan dari kami. Seperti yang saya bilang tadi malam, sekarang mereka bisa mendapat imunitas. Nanti mereka hanya dihukum mati. Semoga garda revolusi dan polisi dapat bergabung secara damai dengan para patriot Iran dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mengembalikan negara ini ke kejayaannya yang layak didapatkan. Proses itu seharusnya segera dimulai karena bukan hanya kematian Khamenei, tetapi negara ini dalam satu hari saja sudah sangat hancur bahkan hampir musnah. Namun, pengeboman berat dan tepat sasaran akan terus berlanjut tanpa henti sepanjang minggu atau selama diperlukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu perdamaian di seluruh Timur Tengah dan dunia. Sekarang, ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Trump beberapa kali. Dia telah menyerukan kepada pasukan keamanan Iran untuk berbalik mendukung rakyat daripada melawan mereka. Apakah mereka akan menerima tawaran itu belum jelas? Namun rezim itu telah kehilangan 40 lebih pemimpin utamanya dan situasinya berubah. Izinkan saya tunjukkan skala kejadian ini, karena ini bukan hanya pembunuhan, melainkan kampanye militer. Dalam 12 jam pertama,
Angkatan Bersenjata IALAS melakukan sekitar 900 serangan terhadap Iran dari udara, laut, dan darat. Rudal jelajah, drone, pesawat berawak, semuanya menyerang secara bersamaan. Pada saat yang sama, pasukan Al-Atam sedang bertahan dari ratusan rudal balistik Iran yang mengarah ke Israel dan pangkalan Amerika di Timur Tengah. Iran berhasil menyerang satu pangkalan di Bahrain, tapi dari rekaman yang ada, mereka hanya mengenai gudang PM. Tidak ada korban jiwa dari pihak Al-Salas yang diumumkan, baik akibat serangan balasan Iran maupun dari operasi Al-Salas. Dan ada satu hal lagi yang patut dicatat, karena Asin Aras baru saja menggunakan kemampuan baru. Untuk pertama kalinya, militer Asilas menggunakan drone serang satu arah dalam pertempuran. Ini bukan drone FPV yang kita lihat di garis depan Ukraina. Mereka adalah sistem dengan jangkauan lebih jauh dan kuat, namun konsepnya sama. Bisa terbang ke target dan meledak tanpa risiko bagi pilot. Inilah masa depan perang Amerika dan perang pada umumnya. Iran yang pertama melihatnya dalam skala besar. Selama operasi ini, Amerika Serikat fokus pada target utama seperti fasilitas dan kemampuan Garda Revolusi, pangkalan angkatan laut, fasilitas bawah tanah terkait program nuklir, dan lainnya. Perlu dicatat, 3 lokasi nuklir yang diserang saat operasi Palu Tengah malam tahun lalu belum diserang lagi hingga kini. Namun saya yakin itu akan terjadi nanti. Presiden Trump sudah menegaskan hal itu. Pemboman berat dan tepat sasaran akan terus berlanjut minggu ini, sehingga operasi kali ini akan berlangsung lebih lama dibandingkan operasi sebelumnya di bawah pemerintahan Trump. Sekarang, sebelum kita akhiri, saya ingin menunjukkan kepada kalian pernyataan lengkap yang dikeluarkan Presiden Trump saat mengumumkan serangan ini. Pernyataan ini memberitahu kalian semua tentang apa yang akan terjadi. Silakan dengarkan. Beberapa saat yang lalu, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Tujuan kami adalah untuk melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman yang segera dari rezim Iran, sebuah kelompok kejam yang terdiri dari orang-orang yang sangat keras dan mengerikan. Kegiatan mereka yang mengancam secara langsung membahayakan Amerika Serikat, pasukan kami, pangkalan kami di luar negeri, dan sekutu kami di seluruh dunia. Selama 47 tahun, rezim Iran telah meneriakkan kematian bagi Amerika dan melancarkan kampanye pertumpahan darah yang tiada henti. Pertumpahan darah dan pembunuhan massal menargetkan Amerika Serikat, pasukan kami, dan orang-orang tak bersalah di banyak-banyak negara. Ya, di antara tindakan pertama rezim tersebut adalah mendukung pengambil alihan secara kekerasan Kedutaan Besar Al-Salam di Teheran menahan puluhan sandera Amerika selama 444 hari. Pada tahun 1983, proksi Iran melakukan pengeboman barak marinir di Beirut yang menewaskan 241 personel militer Amerika. Pada tahun 2000, mereka tahu dan kemungkinan besar terlibat dalam serangan terhadap USS Cole. Banyak yang tewas. Pasukan Iran membunuh dan melukai ratusan anggota militer Amerika di Irak. Proksi rezim tersebut terus melancarkan banyak serangan terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir, serta kapal angkatan laut dan kapal dagang ASN di jalur pelayaran internasional. Ini adalah teror massal dan kami tidak akan mentolerirnya lagi. Dari Lebanon ke Yaman dan Suriah ke Irak, rezim tersebut telah mempersenjatai, melatih dan mendanai milisi teroris yang telah membanjiri bumi dengan darah. Dan itu adalah proksi Iran Hamas yang melancarkan serangan keji pada 7 Oktober ke Israel, membantai lebih dari 1.000 orang tak bersalah, termasuk 46 warga Amerika, sambil menyandera 12 warga negara kita. Itu sangat brutal, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Iran adalah negara sponsor terorisme nomor 1 di dunia dan baru-baru ini membunuh puluhan ribu warganya sendiri di jalanan saat mereka melakukan protes. Selalu menjadi kebijakan Amerika Serikat, khususnya pemerintahan saya, bahwa rezim teroris ini tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir. Saya akan katakan lagi, mereka tidak akan pernah boleh memiliki senjata nuklir.
Itulah sebabnya dalam operasi Palu Tengah Malam bulan Juni lalu, kami menghancurkan program nuklir rezim di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Setelah serangan itu, kami memperingatkan mereka untuk tidak pernah melanjutkan upaya jahat mereka dalam mengejar senjata nuklir dan kami berulang kali berusaha untuk membuat kesepakatan. Kami sudah mencoba. Mereka ingin melakukannya, mereka tidak ingin melakukannya. Lagi mereka ingin melakukannya, mereka tidak ingin melakukannya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya ingin melakukan kejahatan. Tapi Iran menolak seperti yang telah mereka lakukan selama puluhan tahun. Mereka telah menolak setiap kesempatan untuk meninggalkan ambisi nuklir mereka dan kami tidak bisa mentolerirnya lagi. Sebaliknya mereka mencoba membangun kembali program nuklir mereka dan terus mengembangkan rudal jarak jauh. Itu sekarang dapat mengancam teman dan sekutu baik kita di Eropa, pasukan kita yang ditempatkan di luar negeri, dan segera bisa mencapai tanah air Amerika. Bayangkan saja seberapa beraninya rezim ini jika mereka benar-benar memiliki dan dipersenjatai dengan senjata nuklir sebagai sarana untuk menyampaikan pesan mereka. Untuk alasan-alasan ini, militer Amerika Serikat sedang melakukan operasi besar-besaran dan berkelanjutan untuk mencegah kediktatoran yang sangat jahat dan radikal ini mengancam Amerika dan kepentingan inti keamanan nasional kita. Kami akan menghancurkan rudal-rudal mereka dan meratakan industri rudal mereka dengan tanah. Itu akan benar-benar sekali lagi dimusnahkan. Dalam tindakan menggunakan angkatan laut mereka. Kami akan memastikan bahwa proksi teroris di wilayah tersebut tidak lagi dapat mendestabilisasi wilayah atau dunia dan menyerang pasukan kami. Dan tidak lagi menggunakan IED atau bom pinggir jalan seperti yang kadang-kadang disebut untuk melukai parah dan membunuh ribuan orang, termasuk banyak warga Amerika. Dan ia akan memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Ini adalah pesan yang sangat sederhana. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Rezim ini akan segera belajar bahwa tidak ada yang boleh menantang kekuatan dan keperkasaan angkatan bersenjata Amerika Serikat. Saya masih ingin bangun kembali militer kita di pemerintahan pertama saya dan tidak ada militer di dunia ini yang mendekati daya, kekuatan, atau kecanggihannya. Pemerintahan saya telah mengambil setiap langkah yang mungkin untuk meminimalkan risiko terhadap personel ASS di wilayah tersebut. Meskipun demikian dan saya tidak mengucapkan pernyataan ini dengan enteng, rezim Iran berusaha untuk membunuh. Nyawa para pahlawan Amerika yang berani mungkin hilang dan kita mungkin akan mengalami korban jiwa. Ya, itu sering terjadi dalam perang, tapi kita melakukan ini bukan untuk saat ini. Kita melakukan ini untuk masa depan dan ini adalah misi yang mulia. Kita berdoa untuk para anggota militer yang rela mempertaruhkan nyawa demi memastikan rakyat Amerika dan anak-anak kita tidak terancam oleh Iran yang memiliki senjata nuklir. Kita memohon kepada Tuhan untuk melindungi semua pahlawan kita yang berada dalam bahaya dan kita percaya bahwa dengan bantuannya, para pria dan wanita di angkatan bersenjata akan menang. Kita memiliki yang terbaik di dunia. Kepada anggota Garda Revolusi Islam, angkatan bersenjata, dan seluruh polisi, saya katakan malam ini bahwa kalian harus meletakkan senjata dan akan mendapatkan kekebalan penuh atau sebagai alternatif menghadapi kematian yang pasti. Jadi letakkan senjata kalian. Kalian akan diperlakukan dengan adil dan mendapatkan kekebalan penuh atau kalian akan menghadapi kematian yang pasti. Akhirnya kepada rakyat Iran yang hebat dan bangga, saya katakan malam ini bahwa saat kebebasan kalian sudah di depan mata. Tetap berlindung, jangan tinggalkan rumah kalian, sangat berbahaya di luar, bom akan dijatuhkan di mana-mana. Setelah kami selesai, ambil alih pemerintahan kalian, pemerintahan akan jadi milik kalian. Ini mungkin akan menjadi satu-satunya kesempatan kalian selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun kalian meminta bantuan Amerika, namun tidak pernah mendapatkannya. Tak ada presiden lain yang mau melakukan apa yang saya lakukan malam ini. Sekarang kalian punya presiden yang memenuhi keinginan kalian. Jadi mari kita lihat bagaimana kalian merespons. Amerika mendukung kalian dengan kekuatan yang luar biasa dan daya hancur yang dahsyat.
Sekarang adalah saatnya untuk mengambil kendali atas takdir kalian dan mewujudkan masa depan yang makmur dan gemilang yang sudah sangat dekat dalam jangkauan kalian. Inilah saatnya untuk bertindak. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu. Semoga Tuhan memberkati para pria dan wanita pemberani dari Angkatan Bersenjata Amerika. Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.